Bab 002. Naya wanita yang sebenarnya lemah tapi selalu berusaha kuat di hadapan siapapun, ia selalu berusaha menutupi rasa kecewanya pada Raihan, lelaki yang dia cintai. Naya rela melakukan apapun demi Raihan. Walaupun dia harus merasakan sakit hati karena sikap yang diberikan oleh Raihan. Dia hanya berdoa pada Allah pemilik semesta untuk membukakan hati Raihan agar Naya bisa memiliki Raihan sepenuhnya. Ya, Naya hanya ingin bahagia. Rama berjalan terburu-buru saat melihat Sisil hendak naik taksi untuk pulang karena sudah jam pulang kantor. Sisil, panggil Rama. Iya, kenapa Ram? Sambil nengok tidak jadi naik ke dalam taksi dan menunggu Rama menghampirinya. Naya kemana? Kok aku tidak melihatnya? Tanya Rama penasaran sambil melihat Sisil. Naya berhenti kerja Ram. Loh kenapa? Kok mendadak banget? Tanya Rama penasaran. Pak Raihan yang suruh dia berhenti, katanya supaya fokus mengurus rumah tangga saja, so sweet sekali kan Ram? Ucap Sisil sambil tertawa. Aku jadi ingin cepat menikah juga, gumam Sisil. Oh berhenti ya, gumam Rama nampak kecewa. Kamu kenapa Ram? Tanya Sisil padahal dia tahu Rama menyukai Naya sejak pertama bertemu, tapi Sisil pura-pura tidak tahu dia tidak ingin mencampuri urusan teman-temannya. Tidak apa-apa. Oh, ya sudah kalau gitu aku pulang ya. Sisil berjalan sambil meninggalkan Rama tanpa menunggu jawaban dari temannya itu. Sisil menaiki taksi yang sejak tadi menunggunya. Iya, gumam Rama yang masih terdiam di tempatnya sambil pikirannya melanglang buana ke Naya. Rama merindukan Naya padahal baru sehari dia tidak melihatnya. Naya, aku mencintaimu, aku akan merebutmu dari Raihan lelaki yang tidak mencintaimu, gumam Rama. Rama tahu kalau Raihan tidak mencintai Naya. Raihan hanya ingin memanfaatkan Naya untuk membalas sakit hatinya pada Olive. Rama adalah sahabat dari Olive, dia tahu betul bahwa Raihan sangat mencintai Olive dan Rama juga tahu bahwa dulu Olive meninggalkan Raihan, hanya untuk hidup dengan laki-laki lain dan sekarang Olive telah kembali. Flashback. Hai Ram, apa kabar? Olive sambil berlari memeluk Rama saat lelaki itu menjemputnya di bandara. Baik, kenapa kamu kembali? Tanya Rama kesal. Karena dia tahu Olive kembali karena Raihan. Sinis sekali kamu Ram, apa kamu tidak merindukan sahabatmu yang cantik ini? Ucap Olive sambil mengedipkan sebelah matanya genit. Rindu, cantik. Cantik apanya kamu Liv? Aku heran kenapa dulu Raihan bisa sangat mencintaimu. Rama berkata kesal. Haha, kenapa kamu marah sekali padaku Ram? Tanya Olive sambil tertawa dan mencubit pinggang Rama. Kenapa kamu kembali? Kata Rama dingin. Aku merindukan Raihan, aku ingin kembali padanya. Apa, kembali? Apa kamu sudah gila? Kemana laki-laki yang dulu kamu ikuti? Apa dia sudah mencampakkanmu? Dia membuangmu. Kesal Rama. Sudahlah Ram, jangan ungkit lagi, aku tahu aku salah. Aku tahu kamu marah karena aku tidak mendengarkanmu dulu, tapi sekarang aku menyesal Ram. Aku sadar ternyata aku tidak bisa jauh dari Raihan selama 2 tahun ini, bayangan Raihan selalu hadir di mimpiku. Olive bicara sambil tertunduk menahan air mata yang sudah menggenang di matanya. Raihan sudah menikah, ucap Rama pelan hampir tak terdengar oleh Olive. Apa? Tadi kamu bilang apa Ram? Menikah. Raihan sudah menikah. Tapi kenapa? Siapa wanita yang dia nikahi? Tidak mungkin Ram, kamu pasti berbohong kan? Tanya Olive getir dan air matanya sudah tak terbendung lagi. Olive menangis terisak. Sudahlah, tidak usah menangis, ayo aku antar kamu ke apartemenmu. Kata Rama sambil menenteng koper Olive menuju mobilnya. Sedangkan Olive masih terdiam mendengar kata-kata Rama. Tidak mungkin Raihan menikah, Raihan sangat mencintaiku, aku tidak akan melepaskan Raihan, aku akan merebut kembali milikku, ya Raihan hanya milikku seorang, gumam Olive. Flashback off. Di ruangannya Raihan masih belum pulang. Padahal sudah hampir malam. Kenapa kau kembali?
Gumam Raihan, pikirannya teringat pada pertemuannya dengan Olive semalam. Tok, tok. Ketukan di pintu membuyarkan lamunan Raihan. Pak, ada yang ingin Belum selesai Tania bicara, seseorang itu telah menyerobot masuk. Olive masuk dengan wajah yang sulit ditebak. Maaf Pak, kata Tania saat Raihan melihat Olive masuk. Raihan hanya mengangguk tanpa melihat Tania. Lalu Tania beranjak keluar untuk pulang karena sudah lewat jam pulang. Dan meninggalkan bosnya dengan wanita lain di ruangannya. Tania bertanya-tanya siapa wanita itu. Di dalam ruangannya Raihan hanya berdua dengan Olive. Ada apa kau kesini? Tanya Raihan dingin. Aku rindu padamu Ray, ucap Olive sambil berjalan ke arah Raihan dan memeluknya. Raihan hanya diam tak menjawab perkataan Olive. Dia menikmati hembusan nafas Olive di tengkuknya. Ingin rasanya memeluk Olive, karena Raihan JG sebenarnya rindu pada wanita yang masih ada di dalam hatinya itu, tapi sakit hatinya mengalahkan rindu itu. Aku sudah menikah, tidak pantas kamu memelukku seperti ini. Raihan sambil berusaha melepaskan pelukan Olive. Bukannya melepaskan Olive, malah semakin erat memeluk Raihan. Aku merindukanmu Ray, aku tahu aku salah, tapi bisakah kamu memaafkanku? Aku ingin kembali kepadamu Ray, aku ingin kita bersama lagi, aku ingin seperti dulu. Olive berbicara sambil terisak. Tidak ada lagi yang harus kita bicarakan. Aku tidak ingin melihatmu, kata Raihan marah sambil melepaskan pelukan Olive dengan kasar. Aku sudah menikah, jangan menggangguku. Lanjut Raihan. Kamu tidak mencintai wanita itu Ray, dia hanya kamu jadikan pelarianmu saja. Olive kembali berusaha memeluk Raihan, tapi Raihan menepis tangannya. Jangan menggangguku, geram Raihan sambil beranjak dari tempatnya. Tapi Olive malah memeluk Raihan dan mencium bibirnya. Raihan hanya terdiam. Olive pelan bibir Raihan, tapi tidak ada balasan. Olive terus mencium Raihan, karena Raihan tidak membalas ciumannya. Akhirnya Olive melepaskan bibirnya dari bibir Raihan. Raihan berjalan keluar ruangannya meninggalkan Olive sendiri yang masih berdiam diri di tempatnya. Kenapa kau seperti ini Ray? Gumam Olive. Raihan ternyata menuju klub malam. Dia meminum minuman keras hingga mabuk. Lelaki tidak peduli dengan siapapun, dia hanya ingin melupakan Olive, wanita yang sudah meninggalkannya. Raihan benar-benar mabuk sampai Johan harus memapahnya keluar klub. Mari saya antar pulang Pak. Johan sambil memapah Raihan masuk ke dalam mobil. Lalu mobil melaju. Johan yang adalah asisten Raihan sangat heran, karena tidak biasanya bosnya itu minum sampai mabuk. Aku benci ke Olive, tapi aku juga mencintaimu Olive, teriak Raihan dari jok belakang. Johan hanya melirik sekilas pada Raihan. Mobil melaju pelan, ya karena walaupun sudah hampir tengah malam tapi jalanan di ibu kota masih saja ramai. Johan menyetir mobil dengan serius, karena sejak tadi ada saja motor yang tiba-tiba muncul dari belakang dan menyalip mobil yang dikendarainya, sampai beberapa kali Johan harus mengerem mendadak. Di jok belakang rupanya Raihan sudah terlelap, hanya sesekali terdengar gumamannya menyebut nama Olive. Mobil berjalan perlahan dan akhirnya sampai di rumah Raihan. Johan membantu Raihan untuk turun dan memapahnya masuk ke dalam. Naya sedang menunggu Raihan di sofa, sesekali mengintip dari jendela. Sudah jam 8 malam, kenapa Ray belum JG pulang? Naya meremas kedua telapak tangannya cemas takut terjadi sesuatu terhadap suaminya itu. Sedangkan Raihan malah dalam perjalanan menuju ke Jerman bersama Johan. Berapa lama kita di Jerman? Tanya Raihan tanpa melihat Johan. Seperti biasanya Pak, 2 minggu, tapi bisa lebih cepat, jika semua berjalan lancar, jawab Johan. Baiklah. Tadi pagi Johan menyiapkan semua keperluan Raihan untuk keberangkatannya ke Jerman. Termasuk menyiapkan baju-baju Raihan, tentunya secara diam-diam tanpa diketahui istri atasannya. Johan bisa melakukan apa saja tanpa orang lain tahu, persis seperti bayangan, padahal itu hanya kebetulan saja. Pada saat dia datang Naya sedang berada di taman belakang entah melakukan apa hingga tidak sadar ada Johan yang masuk ke dalam.
Pak, kemarin Nona Olive menelepon ke rumah mencari Bapak, lanjut Johan. Untuk apa dia mencariku lagi? Gumam Rayhan. Kenapa Pak? Tanya Johan karena hanya mendengar gumam Rayhan yang tidak jelas. Tidak ada. Rayhan sambil menyandarkan badannya yang terasa sangat lelah. Apa yang dia bicarakan? Tidak tahu Pak, kata pelayan ibu yang mengangkat telepon. Kenapa Naya tidak memberitahukannya padaku? Batin Rayhan. Karena tidak ada jawaban dari bosnya, Johan kembali diam memikirkan kenapa bosnya akhir-akhir ini malah lebih sering melamun. Apa karena kedatangan Nona Olive? Johan bertanya-tanya dalam hatinya sendiri. Entahlah, Johan tidak mau ikut campur dalam urusan percintaan bosnya itu karena dia dibayar hanya untuk urusan pekerjaan bukan pribadi bosnya, apalagi masalah percintaan dan rumah tangganya. Diliriknya Rayhan yang sedang mengurut keningnya. Naya tertidur di sofa sampai pagi. Wanita itu berjalan ke kamar dan melihat ranjang yang tetap kosong. Apa Rayhan tidak pulang semalam? Gumam Naya bingung namun kemudian meneruskan langkahnya menuju kamar mandi. Naya membersihkan dirinya karena ia akan sholat. Selesai sholat, dia mengambil HP-nya karena ingin menghubungi Rayhan, tapi diurungkannya keinginannya itu, dia merasa canggung, karena semenjak menikah dia dan Rayhan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi lewat HP, padahal dulu sewaktu kenal selama 5 bulan dia pernah sekedar SMS atau telepon Rayhan walaupun cuma sebentar untuk sekedar menanyakan Rayhan sudah makan apa belum, itu pun Rayhan hanya membalas singkat, hanya kata sudah, atau belum, selebihnya tidak ada. Dan sekarang saat suaminya tidak pulang, Naya merasa bingung untuk menghubungi suaminya itu atau tidak. Aku telepon tidak ya? Naya bertanya pada dirinya sendiri. Aku SMS aja deh, jarinya sudah mengetik. Kamu di mana? Kenapa tidak pulang semalam? Ketik Naya di layar HP-nya, hanya tinggal memencet tombol send, tapi tiba-tiba dia ragu. Aduh, bingunglah, nanti Rayhan marah karena aku terlalu bawel. Udah biarin aja Ray mau pulang atau gak itu urusan dia, ucap Naya sambil melemparkan HP-nya ke ranjang. Apa aku telepon Johan saja? Iya, aku telepon Johan saja, dia pasti tahu Rayhan di mana. Naya lalu mencari no HP Johan di HP-nya. Lalu segera meneleponnya. Kok tidak aktif? Saat seperti ini Johan pun tidak bisa diandalkan, kesal Naya. Ray, kamu kemana? Tidak ada Ray, ternyata sepi, ya walaupun ada dia di rumah juga aku tetap merasa sendiri. Tapi aku masih bisa melihat wajahnya tidak seperti ini. Dia kemana sih? Gak ada kabar sama sekali, sudah 2 hari dia tidak pulang, sekretarisnya di kantor pun tidak tahu Ray kemana, sekretaris apaan masa bosnya pergi tidak tahu, aneh. Tapi apa bedanya denganku? Aku juga tidak tahu Ray di mana sekarang, malah terasa lebih aneh aku istrinya tapi tidak tahu dia berada di mana. Johan pun tidak bisa dihubungi sama sekali. Sesal Naya seraya kepalanya direbahkan di atas sofa sedangkan badannya terduduk di atas karpet. Apa Rayhan benar-benar tidak menganggapku sebagai istrinya? Aku tidak mengerti dengan jalan pikiranmu, kalau kamu tidak mencintaiku kenapa kita harus menikah? Naya teringat kembali saat untuk pertama kalinya Rayhan menyentuhnya tapi Rayhan malah menyebut nama wanita lain. Tanpa Naya sadari butiran bening telah memenuhi kelopak matanya yang tampak sayu. Naya kembali menangis mengingat kejadian malam itu. Hicks. Impianku untuk menikah dengan lelaki yang kucintai memang terwujud, tapi tidak dengan impianku yang berharap lelaki yang kucintai juga mencintaiku. Karena kenyataannya suamiku sendiri sama sekali tidak mencintaiku. Ya Allah, lembutkanlah hati Rayhan buat dia juga merasakan cintaku padanya. Ucap Naya sambil terus terisak rasa rindunya pada Rayhan membuat dia semakin sedih. Rayhan dan Johan baru saja tiba di hotel, dia merasa badannya sangat lelah lalu bicara pada Johan. Han, saya istirahat dulu, kamu siapkan berkas untuk rapat besok. Perintah Rayhan pada Johan lalu berjalan keluar lift saat pintu lift terbuka di lantai yang mereka tuju, dan berjalan menuju kamar hotelnya tanpa menunggu jawaban Johan, Rayhan lalu masuk ke kamarnya.
Baik Pak. Jawab Johan setelah Raihan menutup pintu kamarnya. Tak terasa sudah hampir seminggu Raihan pergi tapi tidak sedikit pun Raihan mengingat apalagi merindukan Anaya. Dia benar-benar sibuk dengan pekerjaannya di Jerman. Sedangkan Naya masih memikirkan kenapa Raihan pergi tanpa memberitahunya dan ini sudah hampir seminggu. Dia benar-benar kesepian, dia rindu suaminya yang dingin, dia rindu suaminya. Naya pun sudah berani untuk menghubungi HP Raihan. Tapi nomornya tidak pernah tersambung, begitupun dengan HP Johan. Kemana kamu Ray? Ram, kamu benar-benar nggak tahu kemana Raihan? Tanya Olive sambil menyeruput kopi yang masih panas terlihat dari asap yang masih mengepul. Ya benerlah, masa aku bohong, jawab Rama. Lagian ngapain sih masih nyariin Ray? Udah punya bini tuh orang, lanjut Rama. Emangnya kenapa kalau dia udah punya bini? GK ada larangan kan suka sama suami orang. Kata Olive sengit tidak peduli dengan perkataan Rama. Ya GK ada larangan sih. Rama menatap Olive. Orang GWJG suka sama istri orang juga, ucap Rama namun hanya dalam hatinya saja. Nah, ya udah kamu bantuin aku lah, deketin aku sama Raihan lagi. Dulu kamu yang ngebet buat pergi, sekarang kamu JG yang ngebet buat kembali sama Raihan. Aneh. Selama ini aku pikir aku pergi sama lelaki yang tepat, ternyata aku salah, laki-laki itu malah selingkuh, sahut Olive mengatakan kenapa ia kembali mencari Raihan. Ya itu balasan karena kamu JG kan udah selingkuh dari Raihan, percayalah Liv, hukum tabur tuai itu ada dan sekarang kamu sedang menuai apa yang kamu tabur dulu. Rama sambil meminum kopinya yang tinggal sedikit. Iya aku dulu emang bodoh banget, aku tinggalin Ray cuma buat laki-laki GK jelas kayak Deren, sesal Olive. Ya udahlah sekarang mah jangan ganggu Raihan lagi, emang kamu mau disebut pelakor karena gangguin laki orang? Terserahlah orang mau sebut aku pelakor atau apa, yang jelas aku ingin Ray kembali padaku, sahut Olive ringan. Terserahlah. Bentak Rama yang malah jadi jengkel lalu bangun dari kursinya. Kamu mau kemana Ram? Ada urusan? Sahut Rama sambil berlalu. Rama akhir-akhir ini sulit sekali ditebak, entah apa yang dia lakukan. Gumam Olive seraya jarinya menekan layar HP-nya mencari-cari nomor Raihan, lalu berusaha untuk menghubunginya. Masih tidak aktif. Olive berkata pelan. Apa Raihan sedang berusaha untuk menghindariku? Pikir Olive. Jika benar begitu, kamu tidak akan bisa Ray, aku akan terus berusaha untuk mendapatkanmu lagi. Kamu harus kembali padaku. Aku tidak peduli dengan istrimu, karena aku tahu kamu tidak mencintai wanita itu, gumam Olive menampakkan wajah liciknya. Aku pasti akan mendapatkanmu lagi Ray, lanjutnya. Naya sudah benar-benar cemas karena Raihan tidak menghubunginya sama sekali, dihubungi pun HP-nya masih juga tidak aktif, dari tadi cuma mondar-mandir di tangga sebentar naik lalu turun lagi, naik lagi lalu turun lagi, sambil memegangi HP-nya. Maaf Bu, ada tamu, tiba-tiba Siti pelayan di rumahnya datang mengagetkan Naya. Siapa? Tidak tahu Bu, katanya teman Bapak. Ya sudah suruh masuk. Naya sambil berjalan ke ruang tamu. Olive sudah duduk di sofa sambil menyilangkan kakinya lalu bangun dari duduknya saat melihat Naya menuruni tangga. Maaf Anda siapa? Tanya Naya sambil duduk di sofa. Olive pun kembali duduk. Saya Olive, sambil mengulurkan tangannya berjabat tangan dengan Naya. Sejenak Naya berpikir, mengingat-ingat sepertinya dia pernah mendengar nama ini yang baru saja wanita ini sebut. Saya yang tempo hari menelepon, ucap Olive melihat kebingungan Naya. Sejenak kemudian hening tidak ada jawaban apapun yang keluar dari mulut Naya. Wanita itu diam dengan hatinya yang dipenuhi oleh pertanyaan tentang wanita bernama Olive di depannya sekarang ini. Maaf ada perlu apa? Naya memecah keheningan di antara mereka. Saya ingin bertemu dengan Raihan. Raihan. Tanya Naya seolah ia ingin memastikan bahwa pendengarannya tidak salah,
Wanita ini menyebut Raihan sedangkan Naya merasa tidak pernah melihatnya di kantor, kalaupun rekan bisnis buat apa dia datang ke rumah. Raihan sedang tidak ada, apa ada hal penting yang mungkin bisa saya sampaikan nanti ketika Raihan kembali? Tanya Naya kemudian sambil matanya menatap lekat wanita di hadapannya saat ini. Sepertinya Anda bingung siapa saya. Olive seraya meminum teh yang telah disuguhkan. Dan ketika ia selesai meminum teh, Olive pun kembali berkata, "Saya kekasih dari Raihan Erlangga Kusuma.